Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Rektor Universitas Katolik Sugio Pranata, dan yang saya hormati Ibu Wati Istanti selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Zulfadiaksa dari Universitas Katolik Sugio Pranata, jurusan Teknik Sipil. Video pidato ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya. Saya dapat hadir di sini dan menyampaikan pidato dalam keadaan sehat walafiat. Tema yang saya ambil yaitu pembangunan infrastruktur negeri. Hadirin yang saya hormati, sekarang kita hidup pada lingkungan global yang begitu dinamis, yang kita ketahui sendiri bahwa banyak perubahan besar di era globalisasi. Oleh sebab itu, kita harus mencari solusi dari setiap masalah perubahan yang ada. Dengan adanya inovasi, terlebih lagi pembangunan infrastruktur negeri. Perlu diketahui bahwa infrastruktur merupakan semua fasilitas dasar baik fisik maupun sosial. Misalnya jalan tol, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur dan bangunan besar lainnya. Infrastruktur itu telah banyak dibangun dalam rangka mengikuti arus global yang sampai sekarang bergerak begitu cepat. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, sekiranya masyarakat Indonesia dapat berpacu dengan negara lain dalam mengembangkan semua aspek yang dibantu dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menjadi hal vital dalam patokan suatu bangsa. Dengan infrastruktur yang baik dan maju, menandakan sebuah negara itu juga negara yang maju. Dapat diambil contoh seperti Jepang dengan kereta cepatnya, ataupun Dubai dengan gedung tertinggi di dunia. Hal itu harus kita contoh agar mengikuti jejak negara-negara maju. Dari zaman penjajahan yang menyakitkan, kita telah diajarkan cara membangun negeri dengan adanya penindasan yang dilakukan oleh bangsa kolonial kepada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Hal ini kita berbeda. Kita sudah merdeka, membangun negeri dengan cekatan tanpa adanya tekanan. Terlebih lagi kita disokong oleh pemerintah dengan adanya biaya yang memadai. Pembangunan besar-besaran terjadi di era Presiden Jokowi. Sumber daya kita dapat terhubung dengan adanya jalan tol, laut. Masyarakat timur dapat menikmati hasil bumi tanpa adanya perbedaan harga, karena bangsa ini menuntut keadilan sosial sejak negara ini berdiri. Tanah air ini sudah memiliki semuanya. Kita hanya perlu memanfaatkan seadanya dan dengan seoptimalnya. Hadirin sekalian, kita sebagai generasi penerus bangsa tidak hanya menuntut hak yang kita dapat, tapi kita juga harus menunjukkan potensi kita dalam mengembangkan negara agar dapat membawa negara Indonesia bersaing di kancah internasional dan menunjukkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dalam semua aspek, terlebih lagi dari segi infrastruktur. Seperti kata mantan presiden kita, almarhum B.J. Habibie, beliau berkata, kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, lantas siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Itulah ucapan beliau. Ucapan beliau menyadarkan kita tentang pentingnya membangun negeri sendiri agar tidak terjadi penindasan lagi. Oleh karena itu, kita harus bersinergi dalam membangun negeri demi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu pidato singkat yang dapat saya sampaikan.
Saya berharap pandemi ini cepat teratasi agar pembangunan dalam negeri tetap terjadi. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.